Di kampung saya, bahkan keluarga saya sendiri itu memahami bahwasannya kita itu boleh berkurban jika sudah melaksanakan akikoh. Iya. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan ke masyarakat atau ke keluarga sendiri bahwasannya kurban itu boleh dilakukan walaupun belum akikoh gitu? Iya. Hadis tentang akikah. Kullu gulamin murtahinun biaqiqatihi yudbahu yawma sabi'ihi wa yuhallaq wa yusamma. Setiap bayi lahir laksana barang gadean ditebus dengan akikah. Yang nebus siapa? Dirinya. Hah? Bayi baru lahir nyari duit. Jadi sebetulnya yang menebus itu yang lain, bukan nebus dirinya. Artinya akikah itu sunnah Rasul, perintah Rasul ditujukan kepada orang yang baru melahirkan atau orang yang punya bayi usia 7 hari, bukan 7 tahun ya, 7 hari. Jadi tidak ada akikah untuk dirinya. Ya, akikah itu adalah untuk bayi dilakukan oleh orang tua pada hari ke-7. Bukan hari ke-70 tahun, hati-hati. Pada hari ke-7, kalimat hadis yuzbahu yauma sabi'ihi, dipotong pada hari ke-7. Bersamaan dengan digundul dan dikasih nama. Manfaatnya apa? Memperkenalkan kepada masyarakat, ini nilai filosofisnya ya. Memperkenalkan kepada masyarakat ada warga baru. Dan silaturahim dengan masyarakat, mereka pun akan mendoakan anak yang baru lahir. Itu utamanya. Maka langsung dikasih nama, diumumkan ini namanya. Dan digundul supaya bersih. Jadi akikah itu, kalau umpamanya kita dulu oleh orang tua, ketika kita lahir pada usia ke-7, orang tua kita tidak akikah untuk kita, itu mah hubungan orang tua dengan Allah, bukan hubungan kita masing-masing. Maka apabila kita sekarang mau berkurban, ya berkurbanlah, tidak ada kaitan dengan akikah. Ada orang yang berkata, seorang pendengar di dalam majlis, dia nanya kepada seorang mubalighah, "Ustazah, kami mau kurban, tapi menurut berita saya belum akikah dulu." Akikah dulu? Hah? Gimana akikah buat dirinya? Kan akikah itu tebusan. Emang kalau kita nyimpen barang gadean di pegadaian, barang tersebut yang nebus dirinya? Hah? Barang gadean tidak menebus dirinya. Orang yang menebus barang gadean. Nah, bayi dinyatakan laksana barang gadean. Gak mungkin menebus dirinya. Ditebus sama yang lain. Kalau begitu, kalau gak ditebus, gimana itu hukumnya? Hubungan dia dengan Allah. Kalau memang tidak berakikah itu karena tidak mampu, Allah Maha tahu. Tidak akan kena apa-apa. Apabila punya kemampuan tapi tidak akikah, alasannya apa? Tentu akan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jadi kalau sekiranya alasannya, saya waktu itu sedang menghadapi kesulitan, uang sih ada, tapi sedang menghadapi masalah besar, perlu uang besar sehingga tidak sempat akikah. Allah Maha tahu. Jadi kita tidak hanya sekedar takut kena hukuman, tapi juga harap ampunan dan rahmat Allah. Itulah ikhlas namanya, seimbang antara takut dan harap. Kalau misalkan kan bayi itu laksana barang gadean. Nah, kalau misalkan pas ditebusnya itu lebih dari 7 hari gitu, Ustaz. Artinya pas udah besar orang tuanya baru mau ngakikahin gitu, gimana, Ustaz? Insya Allah nilai sedekah nggak akan hilang. Apakah akan termasuk akikah ataukah tidak, biar Allah saja yang menilai. Tapi kalau sengaja hari ke-7 nanti aja lah. Gimana sekarang mau akikah? Nanti aja. Pas sudah 7 bulan baru akikah gitu ya. 7 bulan hampir 1 tahun ya. Ya tentunya tidak disebut akikah yang sesuai dengan yang disabdakan Rasul. Yudbahu yauma sabi'ihi.
Tapi itu udahlah makan-makan aja, syukuran nih punya anak, paling begitu. Sebab kata akikoh itu berkaitan dengan waktu penyembelihan. Sebab kalimat wanhar dalam surat Al-Kautsar bisa bermakna motong hewan untuk akikah, motong hewan untuk hadyu, untuk dam, untuk kurban. Hadyu dan dam itu untuk di tanah suci Mekah, kurban dan akikah di mana saja. Dan ada perbedaan tentang pemanfaatannya. Sudah pernah saya sampaikan, kalau kurban siapa saja silahkan makan, kalau akikah enggak siapa saja. Siapa yang dilarang? Bayi jangan dikasih. Usia 7 hari dikasih sate. Enggak itu. Ya, itu aja. Artinya kalau misalkan orang tua waktu pas ngelahirin nggak ngakikahin, itu masih bisa kurban. Kalau misalkan mampu gitu, udah mampu. Kan perintah kurban ditujukan kepada setiap orang. Akikah ditujukan kepada orang tua yang punya bayi. Jadi tidak ada kaitan ya. Apakah orang yang belum akikah tidak berkurban? Kenapa? Akikah enggak, kurban enggak, lebih repot lagi. Jadi dulu tidak diakikahkan oleh orang tua, sekarang punya kemampuan berkurban, berkurbanlah. Karena kurban itu ditujukan kepada diri masing-masing. Fasolli, sholat kan dilakukan oleh pribadi masing-masing. Wanhar, kurbanlah kamu. Jelas itu adalah ditujukan kepada setiap hamba Allah.